Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 Nautika dan juga Farmasi SMK Selinsan Perjuangan. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridho dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan mata pelajaran PAIBP di bab 3, dan jangan lupa untuk nanti ada ulangan harian bab 2 di aplikasi Zenius ya. Jadi silakan dikerjakan dengan seksama. Bagi yang belum mendownload dan menginstal aplikasi Zenius, silakan untuk mendownload dan menginstal, dan bisa memasukkan kode kelas yang sudah saya share di grup Sisba, atau bisa langsung klik link yang saya share. Oke anak-anak, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan bab 3, temanya adalah tentang kejujuran ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk subbabnya, yakni ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Baik, pada kesempatan kali ini nanti ada 2 ayat yang akan kita bahas mengenai perintah berlaku jujur, dan 1 hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama di sini ada ayat Al-Quran dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 surat kelima ya. Silakan diperhatikan dengan seksama ayatnya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqal Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke anak-anak, yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 8. Kita lanjutkan untuk ayat yang kedua. Ini dari Al-Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqal Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke anak-anak, itu tadi adalah 2 ayat yang merupakan dalil perintah berlaku jujur dari Al-Quran. Berikutnya kita lanjutkan untuk kandungan dari masing-masing ayat tersebut. Yang pertama untuk Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan akhirat. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Oke anak-anak, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa segala amal perbuatan kita berupa apapun itu, baik amal dunia seperti belajar, bekerja dan sebagainya, maupun amalan akhirat seperti sholat, sedekah, puasa dan sebagainya, ini harus karena Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya, tanpa adanya
ingin dipuji atau tanpa adanya pamrih, gitu ya anak ya. Nah, itu menurut dari Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-8. Nah, ayat ini seirama dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat ini diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Sedangkan dalam ayat yang ini kita pelajari diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawan. Nah, karena meskipun kita misalkan punya masalah, tidak senang dengan seorang, tapi kita tetap harus berlaku jujur ya anak ya, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih dan sebagainya itu anak-anak. Nah, sedangkan menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas. Menjadi saksi dengan adil dan tidak curang, jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh. Karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Nah, itu anak-anak ya. Jadi di sini juga ada sabda Rasulullah yang berbunyi, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Qala la. Qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Qala faraja'a farada atiyatu, yang artinya, apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti itu juga? Tidak, jawabnya. Maka beliau pun bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Lebih lanjut, beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu ketidakadilan. Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut. Oke anak-anak, itu kandungan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-8 ya, mengenai kita harus berlaku jujur, adil meskipun kepada teman ataupun musuh kita tanpa adanya perbedaan. Kemudian kita beralih kepada kandungan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasannya tidak benar. Nah, untuk perintah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 ini, bahwa umat Islam ini diperintah oleh Allah untuk tidaklah berbuat munafik ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadi penegak kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 ini. Oke, setelah kita tadi sudah membahas mengenai dalil dari Al-Quran, kita lanjutkan tentang dalil dari hadis. Berikut ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yastuku wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi shadiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban." Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga,
dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk kandungan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, dalam sebuah hadis yang panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Bahkan ia ditinggalkan oleh pasukan, bahkan menurutnya hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Nah, sekembalinya pasukan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah SAW dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul menjadi murka. Begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hadis sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan taubat ketiga orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, anak-anak, ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya dan Rasulullah SAW telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah SAW dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan." Oke, anak-anak, itu tadi adalah hikmah dari sebuah kisah dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa memang apapun konsekuensi dari perkataan kita harus berani untuk melakukan kejujuran. Kita harus berani mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai menutup-nutupi sehingga hal itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bagaimana sahabat Ka'ab ini tidak mengikuti peperangan. Andai saja dia tidak jujur, pasti dia akan menjadi orang yang terus berbohong dan terus berbohong. Nah, meskipun dengan kejujurannya ini dia memperoleh konsekuensi yang cukup berat ya, dikucilkan, disuruh pisah dengan istrinya, sampai juga diperlakukan sebagai non-muslim juga. Tapi karena dia sudah jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibebaskan. Ya kan, taubatnya diterima seperti itu. Oke anak-anak, dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya kejujuran untuk kehidupan kita semua. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini ya, coba kita terapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aktivitas apapun. Oke anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini saya cukupkan. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan harian di Zenius ya. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk jaga kondisinya, kesehatannya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.